Kak Putra, bahwa kita semua sehat selalu, tetap semangat, dan tetap sukacita. loh kenapa harus sukacita? Ya, harus sukacita karena kita itu punya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, terus menolong kita, dan menjaga kita. Ayo, kita bangkit berdiri semua. Kita akan menyanyi Oh Sukacitaku. Kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kali ini kami semua akan melakukan sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan tolong sertai kami pada awal, pertengahan hingga sampai akhir, supaya kegiatan sekolah minggu dapat kami jalankan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Putra. Nah, anak-anak, berapa minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah dan kita memperingati hari kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus itu bangkit apa ya Putra? Kita tahu nggak? Tanda paku di kaki Dan di mana? sama di tangan. Terus apa lagi? Di Tanda tombak ya. tombak Di pinggang. Terus apa lagi? Kubur ya? Kosong. Terus di mana kita membaca itu semua? Di Kita. Iya, di Alkitab. Nah, ayo teman-teman, anak-anak, kita menyanyi apa? Tanda paku di kaki dan tangannya. Tanda paku di
Tapi sebelum itu kita harus menyiapkan apa saja kalau mau membaca firman Tuhan. Alkitab, Terus menyiapkan hati, kita, anak-anak. Nah, tapi sebelum itu mari kita menyanyi firman Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati agar hati dan pikiran kami tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Hari ini kita akan kembali beribadah. Bersyukur ya, meskipun kita masih harus di rumah, kita masih boleh beribadah. Kita akan kembali mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Nah, cerita hari ini temanya adalah percaya atau ragu. Percaya atau ragu. Nah, sebelum Bu Yuli membacakan firman-Nya, Bu Yuli mau memberi kalian sesuatu, tebakan mungkin ya. Sebentar nih. Bu Yuli bawa 3 barang. Ya, ada 3. Yang 2 kayaknya kalian enggak tahu apa sih kira-kira isinya. Yang pertama pasti kalian tahu. Ya, apa isinya? Coba kita lihat satu-satu ya. Nah, yang ini kalau Bu Yuli bilang ini adalah boneka salju. Pasti kalian percaya. Benar enggak? Karena apa? Sudah tahu, sudah bisa melihat sendiri. Ini adalah boneka salju, mainan. Biasanya ini akan ada kalau kita merayakan apa? Natal. Sekarang yang kedua. Kalian tahu enggak ya isinya atau percaya enggak? Kalau Bu Yuli bilang isinya boneka. Mungkin ada yang percaya, mungkin ada yang ragu-ragu atau enggak percaya. Itu kan tempat kerupuk. Iya ya, masa tempat kerupuk kecil ya? Atau itu kan tempat permen mungkin kecil. Tapi ini isinya boneka. Kalian percaya atau tidak? Coba kita buka ya, kita lihat apakah Bu Yuli bohong atau tidak. Nah, tada, agak sulit ya. Nah, isinya boneka. Bu Yuli keluarin ya supaya lebih jelas. Kan? Bener kan? Nah, kalian baru percaya mungkin karena sudah melihat ada barangnya yang bisa dilihat. Oke, sekarang tinggal satu. Tempat apa ya ini yang satu ini?
Tempat makanan atau tempat apa? Tempat apa ini? Dulu Bu Yuli dapatnya ini adalah tempat perhiasan, seperti ada barangnya begitu. Tapi di sini isinya telur. Percaya enggak kalian kalau ini isinya telur? Sama mungkin seperti kotak yang merah tadi ya. Masa tempat kerupuk atau tempat permen isinya ternyata boneka kecil? Ini adalah isinya telur. Coba kita lihat betul atau salah, kalian bisa percaya dengan Bu Yuli atau tidak ya. 1, 2, tada! Nah, isinya telur, bener kan? Mungkin baru percaya ya. Nah, anak-anak, tadi kita main tebak-tebakan percaya atau tidak. Sekarang mungkin untuk kakak-kakak yang kelas besar, ayo coba ya. Kalau kalian percaya, kasih jempol 2. Kalau kalian tidak percaya, kasih deng dong, gitu ya. Karena Bu Yuli akan memberi pertanyaan. Pertanyaan pertama, dengarkan ya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kalian percaya atau tidak, benar atau salah, atau ragu-ragu? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, Bu Yuli jawab gini, benar. Apakah ada yang jawab gini? Oke. Nah, yang bisa tahu minta tolong papa mama, mungkin kakak, kalau ada kakak adik ya, dilihat benar atau enggak. Yang kedua, salah satu murid yang mengkhianati Tuhan Yesus, yang sudah menjual Tuhan Yesus adalah Saulus. Percaya? Ragu-ragu? Benar atau salah? Apa jawabannya? Salah satu murid yang mengkhianati Tuhan Yesus adalah Saulus. Teng dong. Salah ya. Oke, ada yang masih ragu-ragu? Pasti masih ingat karena itu cerita minggu-minggu yang lalu ya. Siapa murid yang mengkhianati Tuhan Yesus? Yang betul adalah Yudas Iskariot. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman-Nya dulu. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh murid Tuhan Yesus yang tidak percaya sebelum dia melihat buktinya, sebelum melihat sendiri dengan matanya bahwa Tuhan Yesus memang sudah bangkit, sebelum dia mencucukkan jari di lubang tangan Tuhan Yesus dan di kaki, di lambung ya. Siapakah murid itu? Nah, kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes 20. Anak-anak sudah siap Alkitabnya? Yang kelas besar, yang sudah bisa baca harus mengikuti ya, dibuka ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Bu Yuli akan bacakan karena tidak terlalu panjang ayat-ayatnya. Yang anak-anak kelas kecil sambil mendengarkan, sabar ya. Nanti kalau enggak jelas bisa minta tolong mama atau papa atau Cece atau Koko untuk mengulang lagi ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 bunyinya, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya,
sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian murid-murid Tuhan Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Bu Yuli akan menjelaskan supaya kalian lebih jelas ya. Tema kita hari ini adalah percaya atau ragu, seperti Thomas tadi. Karena dia tidak melihat ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di hari pertama. Jadi sebelum bertemu dengan Thomas, Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah muridnya. Kalian masih ingat ketika setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati, para muridnya pada sembunyi. Mereka berkumpul di satu rumah. Semua pintu dikunci. Jendela dikunci. Ya, mereka kunci dengan rapat, semua berkumpul di dalam rumah. Karena apa? Mereka takut untuk ditangkap oleh tentara Romawi. Ya, mereka masih dalam ketakutan. Karena itu mereka berkumpul, selalu berkumpul. Tetapi ada satu murid yang tadi kita baca. Pertama ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, Thomas tidak bersama-sama di dalam rumah itu. Tahu-tahu Tuhan datang di tengah-tengah mereka. Tuhan menyapa, "Damai sejahtera bagimu." Murid-muridnya tentu saja ada yang takut, ada yang bingung karena semua pintu terkunci. Tapi tahu-tahu Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Setelah Tuhan memberitahu bahwa ini memang aku, begitu ya, sudah bangkit, murid-murid senang, mereka gembira. Ya, namun demikian anak-anak, murid-murid tetap masih berkumpul bersama di dalam rumah. Nah, suatu malam ketika Thomas juga bersama-sama dengan mereka, ternyata Tuhan Yesus datang lagi dalam ruangan di mana mereka berkumpul. Tuhan kembali menampakkan diri dan menyapa para murid-muridnya. Tentu membuat mereka senang ya. Thomas mungkin melihatnya dengan ragu-ragu. Masa Tuhan Yesus? Tapi kok seperti memang Tuhan Yesus? Apa yang firman Tuhan katakan tadi? Dengan kasih Tuhan Yesus menyapa Thomas. Kita baca lagi ayatnya ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini." Di sini di mana? Di tangan Tuhan Yesus bekas yang ada lubangnya ya. "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Setelah Tuhan Yesus berkata demikian kepada Thomas, Thomas melihat sendiri Tuhan Yesus ada di hadapannya. Hatinya bersyukur, juga mungkin malu, lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Itu menunjukkan bahwa Thomas mengakui, Thomas sudah percaya karena sudah melihat. Nah, anak-anak, seperti kalau kita ditanya, percaya atau tidak kalian? Kalian sudah merayakan Paskah, hari kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus.
Apakah kalian percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita? Dan Tuhan Yesus bangkit kembali di hari yang ketiga. Dia hidup, dia menang mengalahkan maut. Anak-anak masih ragu-ragu atau sudah percaya? Apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini? Berbahagialah yang percaya. Ya. Nah, kita semua sudah merayakan Paskah. Karena itu kita mesti percaya dan ingat. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang turun dari surga menjadi manusia. Lahir sebagai bayi Yesus. Melayani. Kemudian menderita, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi pada hari ketiga, dia bangkit. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian percaya? Kalau kalian percaya, kalian punya tugas untuk menceritakannya kepada orang lain. Meyakinkan orang-orang yang masih ragu bahwa Tuhan kita sudah bangkit dari kematian. Dia menang dan hidup dan terus menyertai kita sampai sekarang. Seperti ketika mama, papa, atau siapa yang menceritakan kepada kita, dulu waktu masih belum lahir kalian ada loh di perut mama. Kalian percaya enggak? Padahal kalian enggak tahu kalian ada di perut mama. Mungkin kalian percaya setelah ditunjukkan. Ya, mungkin papa mama masih menyimpan. Ketika mama hamil perutnya besar. Ya, ketika di foto-foto mungkin kalian anak kedua atau ketiga. Sudah ada kakak atau cece, belum ada kalian. Kemudian mungkin ada foto ketika kalian lahir. Apalagi zaman sekarang bisa di video tentang kelahiran, ya. Mungkin setelah melihat itu kita baru percaya, seperti tadi Thomas. Nah, tapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, berbahagialah kalian yang tidak melihat namun percaya. Nah, itu akan menjadi ayat hafalan kita. Kita baca ya, coba ya. Kita ayat hafalannya tadi di ayat yang ke-29 ya. Tetap di Yohanes 20 ayat 29. Tapi kita akan nanti anak-anak akan menghafalkan, kemudian dikirim ke guru-gurunya dengan gerakan. Ya. Sekarang Bu Yuli mau bacakan dulu dengan lengkap ya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Wah, yang kelas kecil mungkin terlalu panjang ya. Jangan khawatir, pendek, disingkat sama Bu Yuli. Yang kelas kecil, kelas Nuh, kelas Abraham, kelas Ishak mungkin ya, yang masih kelas 1 bisa mengambil yang di ayat 29b. Tapi nanti waktu menghafal di video harus ada gerakannya ya. Gerakannya begini. Untuk yang kelas kecil dulu ya. Sudah siap? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Gampang kan? Itu yang kelas kecil ya, jangan lupa dikirim ke guru kelasnya ya. Oke, sekarang untuk kakak-kakak, karena kan sudah pinter baca, sudah bisa menghafal panjang. Ayatnya harus lengkap, tetap dari Yohanes 20 ayat 29. Bunyinya, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Diulang sekali lagi ya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Bagaimana setelah kalian mendengar cerita? Kalian sudah mengikuti kebaktian Paskah berapa kali, berapa puluh kali mungkin. Percaya atau masih ragu? Bersyukur yang percaya. Dan kalian punya tugas menceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus kita sudah bangkit, Dia menang atas maut. Dan Dia akan terus menyertai kita sampai saat ini. Meskipun saat ini kita masih dalam masa-masa pandemi, itu bukti penyertaan kita. Kita masih bisa ikut ibadah online. Kita masih bisa belajar meskipun kalian menatap guru, menatap teman dari layar handphone atau dari laptop. Tapi bersyukur kita masih bisa sekolah. Ya, itu bukti penyertaan kita. Kita tidak tahu Tuhan Yesus di mana. Tuhan ada di mana-mana. Dimanapun anak-anak Tuhan yang percaya berada, Tuhan ada bersama kita. Karena itu kita harus bersyukur dan percaya bahwa Tuhan sudah menang. Tuhan bangkit karena mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengizinkan kami mengikuti kebaktian. Meskipun kami masih harus berada di rumah. Tetapi kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan terus bersama dengan kami. Tuhan, tolonglah kami yang mungkin masih kecil ini untuk mengerti dan tidak ragu-ragu menceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan mati untuk kami. Dan Tuhan bangkit juga untuk kami, untuk menyertai kami. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami selalu hanya berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah mungkin kesulitan belajar kami tetap percaya Tuhan yang akan menolong kami. Karena Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua untuk menjalani minggu ini. Untuk tetap belajar, tetap bersukacita, bersyukur karena papa mama, atau mungkin kakek nenek, opa oma, emak engkong, atau siapapun masih mendampingi kami belajar di rumah. Tuhan masih menolong kami, menyertai kami untuk melewati masa-masa pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tuhan menolong pemerintah yang masih terus berupaya sehingga tidak ada lagi orang yang terjangkit virus corona. Vaksinasi yang sudah mulai dijalankan, Tuhan juga menolong supaya semuanya boleh bermanfaat, membuat kami semua sehat. Tuhan, kami juga berdoa di tengah-tengah kami bersyukur, kami teringat juga dengan saudara-saudara kami, teman-teman kami yang berada di NTT dan NTB yang saat ini dalam musibah, ataupun di Malang dan dimanapun, karena banjir, karena gempa. Tuhan berkati mereka dan tolonglah mereka, seperti Tuhan juga memberkati kami. Biarlah segala bentuk bantuan yang dikumpulkan boleh sampai kepada mereka, sehingga mereka tetap bersukacita di tengah kesulitan hidup. Mereka tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai.
kita akan melanjutkan pujian. Anak-anak ingat ya, kita punya tugas ya. Kita tidak boleh ragu-ragu lagi. Kita harus percaya dan meyakinkan orang lain bahwa Tuhan kita sudah bangkit dan menang atas maut. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati pikiranmu dari dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kita untuk tidak ragu-ragu, tetapi harus punya kepastian, harus yakin, harus percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Nah, suatu sukacita bagi kita yang percaya ketika kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, dan itu akan membuat kita sukacita selalu. Dan ingat anak-anak bahwa sekalipun kita tetap di rumah atau kita lagi sakit, ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, selalu menolong anak-anak semua. Ayo kita menyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyertai kami semua di dalam memuji Engkau, di dalam menaikkan permohonan kami, dan juga di dalam membaca, mempelajari akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya bisa melakukannya untuk tetap percaya kepadamu dan tidak ragu-ragu. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau selalu menyertai kami semua, menyertai anak-anak ketika belajar di rumah, ketika bermain, biarlah tetap sehat selalu. Berkati juga mama, papa, kakak, adik, biarlah mereka semua tetap dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
aktivitasnya dikerjakan, ayat hafalannya, biar semuanya dikirim ke guru-gurunya ya. Terima kasih dan